Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan komen ya dari teman kita, oke? So di sini datangnya dari maaf banget. Kok ini namanya kayak nama laki-laki, mungkin ini adalah akun dari suaminya ya. Dan di sini mbaknya tuh bilang seperti ini, Alhamdulillah mbak, aku dapat majikan baik. Aku baru 1,5 bulan di majikan, mudah-mudahan finish kontrak, kalau bisa lebih. Masya Allah. Jadi pengennya mbaknya ini bisa finish kontrak, kalau bisa harus nambah lagi kontrak, oke? Pengen punya rumah, pengen punya modal usaha, pengen punya tabungan mbak, nyari uang di Indonesia benar-benar susah mbak. Iya teman-teman, di sini ya saya tuh seneng banget ya kalau ketemu orang yang seperti ini, semangat ya, punya semangat kayak gitu ya. Ibaratnya dia itu sadar ya, masih sadar kayak gitu. Karena apa? Benar, di Indonesia itu cari uang tuh susah banget mbak ya, apalagi cari pekerjaan itu dengan gaji yang lumayan gede. Itu kerja apa coba saat ini loh, kerja apa coba ya. Jadi di sini misalkan ya, buat teman-teman yang sudah masuk ke Singapura dan dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik, itu alhamdulillah, bersyukur ya. Kalian benar-benar beruntung ya, you are the lucky one. Oke teman-teman, jadi di sini kalian harus benar-benar semangat bekerjanya karena majikan kalian kan baik ya. Jadi di sini harus rajin bekerja agar majikan kalian lebih baik lagi. Misalkan nih mbak ya, kalau nanti Chinese New Year nih, sebentar lagi mau Chinese New Year, pasti ada amplopnya mbak ya, ampau itu pasti. Terus nanti setelah Chinese New Year akan ada hari raya, itu pasti ada lagi amplopnya, ampau lagi, oke? So setelah hari raya mbak, ada lagi mungkin mbaknya mau ulang tahun ya, mungkin nanti sebentar lagi ada acara Christmas, nah itu pasti ada hadiahnya lagi, Masya Allah ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya ya, yang kalian punya impian yang begitu besar, kepengen punya rumah sendiri, kepengen cari modal, kepengen nantinya itu bisa punya tabungan yang banyak kayak gitu ya, harus semangat dalam bekerja ya. Nggak boleh yang namanya kita itu menuruti emosi, menuruti ego kita ya. Kalau kita menuruti ego kita, ibaratnya ya, saya kasih contoh, baru dapat 1 komplain dari majikan, tapi komplainnya ini memang benar-benar nyelekit, menyakitkan hati. Jadi dari sini mungkin mbaknya sudah patah semangat, mbaknya sudah merasa putus asa ya, mbaknya kepengen yang namanya pulang aja lah nanti setelah finish potongan, kenapa aku harus kerja menjadi TKW kalau susah seperti ini ya. Itu mah biasa mbak ya, majikan kalau ngomel-ngomel terus itu memang omongannya itu asal ngeceplos, itu mah biasa ya. Apalagi majikan saya udah ngomel-ngomel banting barang, itu mah lebih parah. Saya mah masih bisa diam, menahan emosi. Karena apa teman-teman? Saya di sini benar-benar saya selalu ingat dengan tujuan awal. Saya masih punya impian teman-teman ya, yang belum kesampaian. Jadi untuk itu saya masih bertahan. Jadi di sini buat kalian semua yang punya impian, entah itu mau nyekolahin anaknya sampai kuliah, entah itu kepengen yang namanya nantinya pulang ke Indonesia, kepengen yang namanya buka usaha sendiri, cari modal di Singapura ya, ya harus semangat mbak, ya bener banget, pokoknya harus semangat. Nggak ada kata lain selain semangat ya, semangat tapi harus diiringi dengan doa. Setiap hari berdoa mbak ya, berdoa. Oke, so harus kalian sabar dan ikhlas dalam menjalaninya. Kalau kalian hanya sabar tapi nggak ada ikhlasnya, ya percuma. Yang ada di sini malah ngerundel, nanti malah menjadi penyakit hati, ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang
berada di PT Indonesia ya, yang mau berjuang ke negara Singapura harus semangat, harus berpikiran yang positif. Kalian nanti misalkan ketemu dengan majikan yang entah itu majikan kalian apapun itu ya, ya dari sini kita makanya harus selalu mendekatkan diri sama Allah agar kita diberikan yang terbaik untuk diri kita, kayak gitu ya. Satu-satunya cara itu hanya minta sama Allah. Jangan pernah mengharapkan sesuatu itu dari orang, teman-teman. Kita mengharapkan dari orang, itu yang ada cuman kita itu akan menjadi kecewa ya. Kalau kita mintanya sama Allah, insya Allah akan diberikan yang terbaik untuk kita. Tapi ya itu memang penuh dengan perjuangan ya. Saya kan selalu ngomong di sini buat teman-teman yang masih ada di PT, kalian masih punya kesempatan, masih punya waktu, ayo sholat malam ya. Kayak gitu kan, itu bekal kalian teman-teman, agar kalian itu dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik, agar urusan kalian itu dipermudahkan. Nah untuk itu kalian mintalah sama Allah ya. Jangan kalian itu ngeluh dan ngeluh, Mbak aku di sini udah 3 bulan Mbak aku udah pasporan Mbak aku udah medical Mbak, tapi kok lama banget Mbak, aku nggak terbang ke Singapura Mbak, ini bagaimana Mbak? Kan mbaknya sudah numpang proses di PT, ya kan? Kalau mbaknya sudah numpang proses di PT, itu urusannya dengan PT, Mbak. Saya nggak bisa membantu apa-apa. Saya di sini hanya ngasih wawasan. Saya di sini hanya berbagi ilmu, ya. Kadang kan yang masih awam, masih pemula nih ya, nggak tahu apa-apa. Bagaimana nanti Singapura itu seperti apa, majikannya itu seperti apa. Nah, kalau saya di sini berbagi sharing seperti ini, nanti kan kalian dapat gambaran, oh ya, apa yang diomongkan Mbak Asih itu benar, ya, seperti itu. Jadi misalkan nih Mbak ya, saat ini mbaknya sudah pasporan dan mbaknya komen di bawah sini, Mbak, saya sudah pasporan Mbak, apa bisa mencarikan saya majikan? Itu saya nggak bisa Mbak, seperti itu, ya. Kalau di sini agent nggak ada kerjasama dengan PT yang Mbak saat ini numpang proses, itu nggak bisa ya. Jadi di sini agent yang di Singapura ini harus ada kerjasama dengan PT-nya kayak gitu ya. Nggak bisa main loncat batu tuh, nggak bisa. Ini namanya ilegal. Jadi di sini setiap PT itu ada prosesnya, ada prosedurnya masing-masing Mbak. Sabar melewati proses Mbak ya. Jangan keburu-buru, jangan kesusu. Ya, karena di sini banyak banget yang keburu-buru, yang mintanya itu cepat-cepat, mintanya itu yang instan. Setelah itu tiba di rumah majikan, baru 1 bulan 2 bulan mengeluh, Mbak, di rumah majikan pekerjaanku berat banget, Mbak, aku nggak betah, Mbak, aku merasa nggak cocok dengan majikan, Mbak, aku kepengen pindah karena majikanku begini. Makanya saya kan selalu ngomong ya, buat teman-teman yang saat ini masih ada di PT, masih ada di Indonesia, masih punya kesempatan waktu, ayolah dekatkan diri, mintalah sama Allah, kalau bisa tambahin sholat malam ya. Jangan dibanyakin ngeluhnya aja. Kalian ngeluh terus, mintanya terbang cepat-cepat ke Singapura, padahal di Indonesia aja kalian belajarnya belum 100%, belum bisa kan Mbak ya. Kalian tuh harus menghafal tuh yang namanya alat-alat dapur, yang namanya kalian harus menghafal semuanya lah, benda-benda yang ada di rumah majikan, entah itu tentang warna, entah itu tentang nama-nama apa, benda-benda apa kayak gitu ya. Kalian santai aja lah Mbak ya, yang namanya rezeki ini sudah ada yang ngatur, rezeki sudah tertakar, nggak bakalan tertukar. Oke, jadi jangan kesusu, jangan keburu-buru Mbak, semua itu ada waktunya masing-masing ya. Di sini yang selalu komen di bawah ini ya, yang selalu ngasih komen di YouTube ini, Mbak, saya sudah pasporan Mbak, bisa nggak bantuin saya cari majikan? Mbak, saya paspornya sudah turun Mbak, bisa nggak ngasih saya job? Bisa nggak ngasih saya majikan? Ikuti prosedurnya yang ada di PT ya. Saya di sini nggak bisa nyarikan majikan, oke? Karena di sini saya nggak ada kerjasama dengan pihak agen manapun. Saya nggak ada kerjasama teman-teman. Saya hanya fokus ngasih info buat teman-teman yang ada di Singapura dan yang masih ada di Indonesia. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman itu minta bantuan sama saya, Mbak, minta nomor agensinya,
bisa apa enggak. Kalau saya nggak ada kerjasama dengan agen tersebut, saya nggak bisa loh Mbak ngasih asal-asalan nomor begitu aja, nggak bisa. Nanti kalau ada apa-apanya, misalkan ada masalah, lah ujung-ujungnya menyalahkan saya. Benar apa enggak? Orang itu teman-teman ya, kalau mau memberangkatkan TKW dari Indonesia ke Singapura, itu harus ada yang namanya kerjasama. Kalau nggak ada kerjasama, ya nanti kalau ada masalah itu loh, resiko tetap kita yang menanggung. Itu saya nggak mau ya. Itu namanya ibaratkan jalur ilegal. Kecuali kalau ada kerjasama, misalkan ya ada PT yang di Tulungagung atau PT yang di Madiun, itu ada kontak langsung dengan saya. Nah, itu kan namanya ada kerjasama. Tapi kalau nggak ada kontak, saya asal-asalan ngasih kayak gitu, itu nanti ujung-ujungnya menyalahkan saya. Dan itu saya nggak mau terjadi seperti itu, nggak mau teman-teman ya. Jadi di sini buat kalian semua yang mungkin saat ini kalian kepengen kerja ke Singapura atau kalian bingung sebenarnya mau cari PT yang resmi itu bagaimana, memang susah Mbak. Saat ini nggak bisa dibedakan antara PT itu resmi atau PT itu ilegal. Itu nggak bisa dibedakan. Karena apa? Ya itu tadi, sekarang tuh semua PT itu pada punya dokumen, pada pinter-pinter ya. Yang asli dipalsukan, yang palsu diaslikan. Banyak sekali kejadian seperti itu. Ada tuh teman saya kemarin tuh ya, waktu dia masuk ke Singapura nih teman-teman, karena dia belum cukup umur kan, akhirnya dituakan entah itu 3 tahun, entah dituakan 4 tahun. Itu ada, seperti itu ada ya. Karena apa? Ya itu tadi, nggak cukup umur. Ada juga yang umurnya tua dimudahkan. Nah, seperti itu loh teman-teman ya. Jadi di sini buat kalian semua yang kepengen cari PT yang resmi, kalian cari info lah. Entah itu ke teman, ke saudara kalian atau tetangga kalian atau entah ke siapa ya. Yang sekiranya kalian kenal, oke. Terus kalian minta kontaknya atau minta alamat PT-nya. Oke. Dan di sini saya kasih informasikan juga untuk ke Singapura itu biasanya kalau uang saku ya itu dapat 3 juta ya, atau mungkin 2 juta lah seperti itu. Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi buat kalian semuanya bahwasanya nggak ada yang gampang, nggak ada yang mudah, semuanya butuh proses, semuanya butuh waktu, semuanya butuh perjuangan. Untuk merintis kesuksesan itu benar-benar susah ya, benar-benar susah banget. Tapi kalau kita benar-benar sabar dan diiringi dengan keikhlasan, insya Allah kita bisa sukses. Oke, nggak lupa juga di sini saya selalu memberikan support, memberikan dukungan dan juga memberikan doa buat teman-teman semuanya ya. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik ya. Semoga kalian bisa betah nyaman, kalian bisa finish kontrak dan kembali ke Indonesia, berkumpul kembali dengan keluarga yang ada di Indonesia dengan membawa hasil yang memuaskan. Amin. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye-bye.